Kalau untuk kemuliaan Allah, gereja ini harus lebih dahsyat. Kalau untuk kemuliaan Allah, khotbah kita harus lebih berapi-api. Bapak, Ibu, jemaat, dan para tim pelayan sekalian. Shalom. Puji Tuhan, saya mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Untuk ketiga kali saya ada di Maluku, 2 kali di kota Samlaki, di gereja Bethel Indonesia, dan hari ini di kota Ambon dalam satu acara syukuran anniversary gereja EOG Hope House of Faith Ambon yang digembalakan oleh Pak Stemi Manuhutu. Dan karena kemurahan Tuhan, saya ada di wilayah pelayanan gereja Bethel Indonesia Focus in Christ kota Ambon. Bapak Hendra dan Ibu, terima kasih, dan tim menyambut kami sangat luar biasa. Ada kesan yang sulit dilupakan, akan jadi bahan cerita ketika saya pulang ke Kupang, ke Timur. Mungkin ada banyak hal yang saya pelajari dari liturgi ibadah yang berjalan di gereja ini. Dan bagi saya memang hidup ini harus saling belajar, saling menimba hal-hal luar biasa yang semuanya kita pakai demi kepentingan kerajaan Allah. Amin, saudara-saudara. Saya sudah menikah, itu istri saya bersama-sama dengan saya. Memang saya kemana-mana, saya berusaha bawa istri saya, saudara-saudara. Kecuali satu dan lain hal, karena anak sakit atau kepentingan pelayanan yang mendesak di wilayah pelayanan kami, biasanya istri menolak untuk ikut. Tapi karena kemurahan Tuhan kali ini di Ambon, beliau juga baru pertama kali datang di kota Ambon. Dan saya bilang sama Bapak Gembala tadi di ruang tunggu, tadi kita sarapan di situ. Saya bilang ini memang doa saya untuk bisa khotbah di kota Ambon. Di kota Ambon, bukan di Maluku secara luas gitu loh. Di kota Ambon. Dan Tuhan jawab melalui Pak Stemi Manuhutu. Haleluya. Dan terima kasih. Saya memang pendeta GSJA, saya menggembalakan satu jemaat yaitu Amazing Grace di kota Kupang. Tapi sudah menjadi komitmen kami untuk bermitra dengan sinode manapun yang menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan gereja Bethel Indonesia adalah salah satu mitra kami, tidak asing bagi kami. Saya sering melayani di beberapa gereja Bethel Indonesia, bahkan di beberapa bulan ke depan saya akan ada khotbah di beberapa gereja Bethel Indonesia di Surabaya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak memperpanjang kata karena kita harus perjamuan kudus hari ini, dan durasi khotbah 30 menit karena ada 2 ibadah. Maka mari kita langsung buka Alkitab kita bersama dari Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Kita masih ada dalam suasana Paskah, saudara-saudara. Masih terasa pesan firman Allah seputaran peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan data berikut adalah salah satu hal atau salah satu nats yang berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca Filipi 3 ayat 10 dalam hitungan ketiga. 1. Oh, mari jemaat berdiri. Ini luar biasa. Ini hal-hal yang mau saya pelajari, yang saya mau tarik, dan saya tidak akan malu menerapkannya di wilayah pelayanan saya. Karena bagi saya hormat firman Allah dengan cara berdiri dan membacakan itu luar biasa. Di gereja saya belum melakukannya, tapi saya bisa melakukannya. Ini luar biasa ya. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Tema yang saya soroti di minggu ini di sini di gereja GBI Focus in Christ adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa ada sejumlah pesan Paskah yang sudah saya dan Bapak Ibu jemaat terima dalam minggu-minggu memperingati Jumat Agung dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya dengan berkat-berkat rohani. Amin. Allah yang kaya dengan pesan-pesan firman Allah. Karena memang pesan itu yang kita butuh hari-hari ini. Dunia yang kita jalani saudara-saudara, menurut sejumlah data menubuatkan bahwa dunia yang kita tinggal ini ada sejumlah fenomena yang akan terjadi, yang sedang terjadi pada hari-hari ini saudara-saudara. Salah satunya ialah bahwa Alkitab menubuatkan bahwa pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam second coming, dalam kedatangannya yang kedua, kebejatan moral akan terjadi di mana-mana. Alkitab berkata yang kudus akan semakin kudus, yang baik akan semakin baik, yang benar akan semakin benar. Tapi firman Allah berkata yang cemar akan semakin cemar. Maka diberkatilah saya dan Bapak Ibu yang ada dalam pergerakan kekudusan, yang ada dalam pergerakan kebangunan rohani, kebangkitan spiritual saudara-saudara. Mengapa? Karena tidak bisa dihindari nubuatan-nubuatan di Alkitab sumbernya dari Allah pencipta langit dan bumi, dan tidak ada satu nubuatan pun yang akan meleset saudara-saudara bahwa akan terjadi kebejatan moral, dekadensi moral, manusia semakin jahat, semakin mencintai dirinya sendiri, banyak orang menjadi hamba uang, banyak orang tidak mau berdamai, banyak orang saudara-saudara egosentrisnya semakin menonjol di hari-hari menjelang Tuhan akan kembali. Tapi kita bersyukur dengan setiap firman yang kita dengar dari ibadah yang satu kepada ibadah yang lain. Yesaya berkata dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-11, setiap firman yang datang dari Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman yang datang dari pihak Allah Yahweh, kalau dia pergi, dia akan berhasil. Ada orang menatap kita dan berkata, berhasil apanya Pak Pendeta? Ada orang-orang Kristen tertentu yang dengar khotbah, tapi hidup begitu-begitu terus. Dengar khotbah, bersinahnya tetap bersinah. Dengar khotbah, tipu tetap tipu. Dengar khotbah, sombong tetap sombong. Dengar khotbah, tapi tetap bermain di lumpur dosa. Berhasil apanya Pak Pendeta? Pak Pendeta kutip Yesaya 55 ayat 11. Berhasil apanya? Hello jemaat. Berhasil tidaknya firman Allah yang keluar dari mulut Allah dan pergi kepada umat, cara menilainya bukan begitu. Ketika firman disampaikan, ada orang terima, dia dijamah oleh roh, dia dipenuhi, dikuasai, dikendalikan oleh roh, terjadi restorasi di hidupnya. Maka orang berkata, firman berhasil. Tapi kalau dia tolak, apakah firman gagal? No. Kenapa? Karena firman itu akan jadi hakim bagi dia. Firman tidak pernah gagal. Jadi tidak ada alasan ketika dia mati menghadap tahta pengadilan akhir, lalu dia berkata, saya belum pernah dengar khotbah itu. Bohong. Rekaman di sorga lengkap. Omong kosong kalau kau belum pernah dengar khotbah-khotbah yang sifatnya peringatan, larangan, perintah, janji. Itu semua jelas. Jangan omong kosong. Dengan manusia kita bisa acting, dengan manusia kita bisa sandiwara, tapi tidak di hadapan Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka saya yakin, seyakin-yakinnya, firman tidak akan pergi lalu kembali dengan sia-sia. Yesus bilang yang menjadi hakim bukan aku, firmanku yang akan menjadi hakim buat kamu. Jadi tidak ada tuh yang bisa berdalih. Saya belum pernah dengar Yesus, omong kosong. Sekarang media begini luar biasa. Masa orang tidak dengar Yesus? Alkitab berkata pada waktu Yesus kembali, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu jemaat di Focus in Christ pagi ini. Waktu orang berlutut itu,
Nanti waktu Yesus datang orang tersungkur, berlutut di hadapan Tuhan. Ada dua kelompok orang yang berlutut. Ada kelompok orang yang berlutut karena memang dia telah berkeputusan menerima Yesus, cinta Yesus, layani Yesus, dan berkata sekali Yesus tetap Yesus, aku akan setia sampai akhir hidupku. Tapi ada orang yang berlutut karena terpaksa. Mau gak mau, mau seng mau, lu harus berlutut. Karena itu pengertian setiap lutut. Tidak semua yang berlutut itu percaya dia. Yang lain lu tidak percaya pun, waktu dia datang lu kaget. Ternyata Yesus yang kita maki-maki selama ini, Yesus yang kita hina-hina selama ini, Yesus yang kita bilang dia cuma manusia, kita salah besar. Dia Raja, dia Tuhan, dia Allah, dia penguasa dunia akhirat. Mau gak mau, mau seng mau, lu pasti tersungkur. Dan setelah itu lu dibuang ke neraka. Jangan salah, lu semua deka-deka napas terakhir baru terima omong kosong. Selagi ada kesempatan terima, amin. Jadi itu pengertian tuh, setiap lutut bertelut. Bukan semua yang bertelut tuh masuk surga. Kalau semua masuk surga, buat apa Tuhan cipta neraka? Baca tuh Alkitab, penghuni neraka tuh jelas ada. Wahyu 21 ayat 8. Dan rombongan yang masuk neraka tuh nomor 1 dipimpin oleh siapa? Penakut. Ini bukan takut ular. Bukan takut ketinggian. Kayak kemarin tuh, saya mau terbang ke Ambon, pesawatnya bermasalah. Lalu dari teknisinya mengatakan, oh 70% ready, orang pada ketakutan. Saya tidak takut bukan karena apa-apa. Tuhan bantu. Kalau ikut manusiawi saya takut. Tapi ternyata rombongan yang masuk neraka itu, penakut yang dimaksud itu penakut apa? Penakut bersaksi, penakut tampil beda, penakut mengaku Yesus di depan umum. Padahal di depan orang yang beda agama. Setelah hari Pentakosta, Petrus berkhotbah di depan orang yang benci Yesus, di depan orang yang menolak Yesus, di bawah pimpinan dan kendali Roh Kudus. Petrus berkhotbah di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali Yesus Kristus Tuhan. Itu dia khotbah di depan muka orang-orang beda agama. Jadi jangan bilang kalau ada pendeta berani bersaksi Yesus, bicara tentang Yesus di mana-mana. Lalu ada sebagian orang yang suka cari aman, yang suka main aman. Dia berkata ini pendeta-pendeta arogan. Petrus tidak arogan. Petrus dipenuhi Roh Kudus. Arogan apa? Amin. Saya bisa main aman hari-hari ini. Warna harus jelas. Ada dua jalan. Jalan lebar dan jalan sempit. Jemaat yang memenuhi ruangan ini, kita ini sebenarnya kategori jalan sempit. Amin. Lebih banyak yang tolak Yesus daripada yang menerima Yesus. Tapi diberkatilah Anda yang telah berkeputusan untuk menerima Dia sebagai penguasa tunggal hidupmu dan hidupku. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Hal yang pertama yang sederhana. Siapa yang mengatakannya? Dalam nats ini, Anda sudah tahu penulisnya adalah Paulus. Dia menulis kurang lebih hampir 50% perjanjian baru. Itu Tuhan pakai dia. Itu buat tangannya. Dia yang tulis, saudara-saudara. Dan dia tulis surat Filipi. Ini salah satu surat kiriman dari penjara. Menarik sekali. Seorang Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Padahal Bapak Ibu kalau baca di ayat-ayat sebelumnya, Paulus berkata dia berbagi pengalaman masa lalunya, kelebihan-kelebihan di agama lamanya dalam sistem Yudaisme. Dia berkata, aku Farisi. Dalam mentaati hukum Taurat, Paulus bilang, aku tidak ada cacat. Makanya saudara kalau lihat di ayatnya yang keempat, dari Filipi pasal 3 ini, ayat 4, dan seterusnya, firman Allah berbunyi demikian. Ayat 4, itu 10 ya.
Haleluya, ke dalam tangannya kita serahkan semuanya. Haleluya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Paulus bilang, "Bosok sendapa beta. Aku lebih lagi." Apa saja kelebihan Paulus dalam agama lamanya. Ayat 5 Paulus berkata demikian, saudara-saudara, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian, Paulus bilang apa? Ya, terhadap hukum Taurat, beta orang Farisi. Lalu ayat 6 yang saya baca saya kaget. Paulus bilang tentang kegiatan, kalau teks aslinya semangat, tentang semangat aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Farisi, saudara tahu latar belakang orang Farisi? Ini kelompok di dalam kalangan orang Israel, ahli-ahli Taurat, mazhab yang paling keras, dan mereka itu ngotot berusaha dengan kekuatan mereka untuk mentaati seluruh hukum Musa, hukum Taurat dengan segala ketentuan-ketentuannya sampai detail-detailnya. Jadi mereka itu merasa paling rohani, paling dekat dengan Tuhan Allah. Mereka itu, saudara-saudara, kalau kita lihat Yesus kalau menggambarkan tentang orang-orang sombong rohani, Yesus selalu memberi perumpamaan. Lihat Farisi itu, seperti ada bagian lain, ada dua orang pergi ke bait Allah, yang satu pemungut cukai dan yang satu Farisi. Farisi dan pemungut cukai berdoa, tapi Anda lihat doanya orang Farisi. Dia bilang apa? Tuhan, aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, bla bla segala macam. Dalam doanya dia sibuk memuji-muji dirinya. Bahkan dalam doanya dia sibuk menghina orang lain. Dan dia berkata, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku puasa, aku beri perpuluhan, dan lain sebagainya. Tapi si pemungut cukai berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku. Lalu Yesus berkata, orang ini, si pemungut cukai ini, pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Tapi dia yang sombong rohani, yang rasa diri paling hebat, pulang sebagai orang yang salah di mata Tuhan. Itu Farisi itu, spirit kesombongan rohaninya begitu luar biasa. Paulus mantan Farisi. Dan ada hal lain yang perlu Bapak Ibu tahu tentang Farisi. Anak-anak orang Farisi yang dipersiapkan masuk dalam kelompok Farisi dari umur 6 tahun itu sudah masuk ke seminari begitu. Mereka sudah belajar Taurat tuh, sudah baca Alkitab. Nanti umur 30 tahun baru mereka boleh tampil, pimpin, mengajar dan lain sebagainya. Berarti Anda lihat ada 24 tahun orang Farisi belajar Alkitab dalam konteks perjanjian lama. Pentateuk, 5 kitab Taurat, kitab para nabi, semua itu dari Kejadian sampai Maliaki. Belajar. Tapi herannya, sekalipun belajar sudah begitu banyak, tapi siapa yang berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Saudara lihat di sini. Paulus sudah belajar Alkitab puluh-puluh tahun. Seperti kita orang Ambon, orang Maluku. Sampai ada lagu. Lah biar api Injil terus menyala. Oh menyala di katong. Ung hati siodari dolong. Sampai Tuhan Yesus balik. Kembali api Injil di Indonesia mulai dari Maluku. Saya seberangkan Farisi dalam konteks Maluku, saya harap bukan kesombongannya, tapi dari sudut waktu. Kita semua mungkin dari kandungan sudah Kristen. Tetapi Anda lihat belajar dari Paulus. Sekalipun dia belajar luar biasa, tapi setelah berjumpa dengan Yesus, perjumpaan itu betul-betul merubah hatinya. Dia bisa bedakan mana Kristen dipimpin Roh Kudus dan mana Kristen agamawi. Mana Kristen dipimpin oleh kebenaran, mana Kristen yang mengalami kelahiran baru, dan Kristen yang hanya keturunan.
Paulus bisa rasa bedanya. Makanya dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari Paulus kita belajar bahwa untuk hal-hal tertentu harus bisa puas. Bisa puas dalam hal apa? Puaslah dengan pasangan hidupmu. Amin. Itu harus puas. Banyak orang tidak puas dengan pasangan hidup, akhirnya selingkuh toh. Buka cabang baru. Memang dia kalau bertobat nih jago buka pos nih. Itu kalau dia ada di Fok, oh ini cabang baru banyak nih, di Buru, di Samlaki semua dia bisa buka. Karena dia punya talenta tuh buka cabang. Dan dia adalah kepala cabang itu sendiri. Haleluya. Oh haleluya. Ada kepala-kepala cabang di sini. Biar kita foto bersama. Haleluya. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk hal-hal lahiriah kita harus puas. Puaslah dengan pasangan hidupmu. Puaslah dengan fisikmu. Ibu-ibu tidak usah ikut-ikut orang lain yang suntik kiri kanan. Sampai suamimu tidak tahu kau siapa. Lu siapa? Kenapa? Saudara baru masuk langsung Pak Tuhan menyanyi, siapa tuh men tolong cek. Siapa tuh? Siapa tuh? Men tolong cek, siapa tuh? Di muka pintu nih siapa? Pak Tuhan bilang, beta. Beta apa, lu punya muka sudah lain itu. Hidung tidak terlalu mancung kok bisa modal begitu sekarang. Tak usah, puaslah, amin. Saya tidak larang mempercantik diri, tapi jangan operasi kiri kanan sampai kita tidak kenal Anda. Padahal kita nih kawan SD, haleluya. Subah ketemu lu sapa. Muka lain tambah tarang. Sudah. Tidak ada orang bilang putih manusia. Yang manusia itu apa? Hitam manusia. Ada yang bilang itu dia hanya hibur kita tuh. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Untuk hal-hal tertentu kita puas. Amin. Puas dengan televisimu. Yang buat orang susah bersyukur dalam hidup ini Bapak Ibu. Salah satunya adalah tidak lihat ke bawah tapi dilihat ke atas. Atas yang saya maksud nih bandingkan dengan orang yang lebih di atas dia. Dia suaminya PNS golongan 2A. Kok dia bisa bandingkan dirinya dengan istri anggota dewan yang gak nyambung? Tak usah. Kasihan laki itu. Laki ini PNS golongan 2A, subongkar bang. Haleluya. Tarima ini antara mau mati dan hidup setiap bulan. Istri mesti dipaksa bikin glowing diri. Ibu, yang besar pasak daripada tiang, banyak suami stroke itu bukan karena sakit. Bini memang iblis pakai. Saudara mengerti ya? Paksa diri mau bikin kayak nona-nona di TikTok. Tak usah mama barana. Aduh, tak usah. Ya maksudnya lihat-lihat dong. Tuhan kasih suami ini kerja di mana? Pendapatan berapa? Terlalu banyak nonton film Korea. Lupa kalau Anda orang Maluku. Dengar beta omong. Haleluya. Maksud saya ialah dalam hal-hal tentu harus puas. Tak lalu lihat orang pergi kunjungi rumah tetangga, orang punya televisi yang sudah besar berapa inch, 55 inch baru touchscreen, geser aja. Dia punya tuh goyang baru bisa pindah channel. Goyang tak lalu kuat yang muncul bukan TV, RRI. Bahwa dia bilang ini nikah dengan lu nih, nikah dengan lu nih hanya begini terus. Orang lain sudah TV ganti kata masih yang goyang. Haleluya. Ibu, tahan diri ibu. Amin. Untuk hal-hal yang begitu katong puaslah. Amin.
Terima kasih buat TV yang Tuhan beri. Terima kasih buat pendapatan. Terima kasih buat gaji suamiku. Suami bawa pulang gaji, papa masuk berlutut berdoa kasih bisa perpuluhan. Ator sudah ini 90%. Baik-baik. Bersama Tuhan kita tidak akan kekurangan. Amin. Tak usah paksa diri. Banyak pejabat pancuri, korupsi, makan uang rakyat. Itu gara-gara tidak puas dengan hal-hal yang seharusnya kita puas. Paulus berkata ada makan dan minum cukup. Tak usah paksa diri. Ibadah disertai dengan rasa cukup. Memberi keuntungan yang besar. 1 Timotius 6 ayat 6. Jadi kalau untuk lahiriah pas cukup. Ini jas nih saya sudah tidak tahu dari tahun berapa. Haleluya. Tapi saya nggak apa-apa. Haleluya. Sudah kok kenapa? Amin. Dari porokici sampai saya bisa kancing. Haleluya. Haleluya. Nggak ada masalah. Udahlah saya puas dengan ini. Tapi dengar, ada hal yang tidak boleh kita puas. Baca Alkitab tidak boleh puas. Berdoa tidak boleh puas. Menyembah Tuhan tidak boleh puas. Menabur bagi Allah tidak boleh puas. Jangan alasan bilang beta miskin. Jemaat di Makedonia sangat miskin, sangat menderita. Tapi Paulus rangsang jemaat di Korintus. Paulus bilang lihat jemaat di Makedonia tuh. Mereka sangat miskin. Mereka sangat menderita. Tapi mereka desak Paulus. Kami mau bantu apa? Wow. Jadi dengar Bapak Ibu, semua yang untuk memuliakan Allah tidak boleh puas. Jangan puas dengan musik yang tadi, harus lebih dahsyat lagi. Kalau untuk kemuliaan Allah, tim praise and worship folk harus lebih dahsyat. Kalau untuk kemuliaan Allah, gereja ini harus lebih dahsyat. Kalau untuk kemuliaan Allah, khotbah kita harus lebih berapi-api. Tidak ada kata puas untuk semua yang berhubungan dengan memuliakan Dia. Yang lain-lain batang puas. Jadi ternyata kalau kuliahmu untuk kemuliaan Allah tidak boleh puas. Amin. Rumah tanggamu untuk kemuliaan Allah harus tidak boleh puas. Bawa istri, bawa anak, tularkan hal-hal baik, tularkan pesan Tuhan di seluruh keluargamu. Kekasih-kekasih Tuhan, menarik sekali kalau kita belajar tentang ini. Amin. 24 tahun baca Alkitab, belajar tentang Tuhan. Tapi dia bilang tidak cukup. Aku menghendaki mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Bahkan saudara kalau baca terus Paulus bilang begini, aku lari bukan karena aku sudah ditangkap lalu aku tidur-tiduran. Jadi Kristen yang tenggelam dalam hadirat Allah sampai tidak bangun-bangun. Saking tenggelamnya. Jadi hadirat Allah terlalu enak. Kita tidak usah lagi misi-misi. Kita tidak usah lagi bantu-bantu gereja susah. Keliru besar. Gereja yang diberkati. Di dalam oke, di luar juga luar biasa. Makanya Paulus bilang apa tuh? Kalau kita lompat terus di ayat 12 dan seterusnya. Ayat 12 Paulus bilang begini dari Filipi pasal 3. Haleluya. Tunjukkan ayatnya sebelum saya minta. Haleluya. Tunjukkan ayatnya ya. Ada yang ini perjumpaan pertama sudah mengecewakan ini. Paulus bilang begini Bapak Ibu jemaat. Ngomong-ngomong waktunya nanti ada yang angkat waktu dari belakang. Oke, good ya. Kalau tidak angkat ini beta sepi terus nih. Harus ada yang angkat, harus ada yang. Saya khotbah di Pendeta Gilbert Lumendong di Glow itu. Saya lagi khotbah mereka nyeng-nyeng. Oh good, jadi mengerti. Beta rem tahu kapan closing apa segala macam. Kalau ada yang begini beta juga saya lihat. Bola balik 2 jam setengah. Beta kalau khotbah di Kupang tuh Pak. Lamanya minta ampun. Ini ibu saya kok tahu nih. Orang Kupang asli. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dia ini Kristen tuh yang betul-betul mau mengenal Allah tuh Kristen lari, bukan Kristen modeso, bukan Kristen jalan indah, lari. Jangan kayak istri Lot.
Malaikat suruh lari jalan lagi pakai acara lihat ke belakang lagi. Tiang garam, Anda lihat ke belakang tiang Ajinomoto. Beta kasih tahu. Sudah ada tiang garam lagi. Lebih ke Ajinomoto sekarang. Haleluya. Lalu 13 Paulus bilang begini, saudara-saudara, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14 sama-sama, 2, 3 dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, lari. Amin. Oke lah, kita semua tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang kita jatuh, toh. Ingat, hamba Tuhan pun bisa jatuh. Beda jatuh dalam dosa dan tinggal dalam dosa. Beda fall in sin and live in sin. Orang kalau tinggal dalam dosa itu seperti orang buang bebek ke dalam kolam. Bebek kalau masuk kolam air tidak mau keluar. Dia senang, dia menari. Haleluya. Goyang ke kiri ke tadi itu. Goyang ke kiri. Haleluya. Beta dulu anak dancer. Kalau beta lihat begitu-begitu tuh bawaan mau dance saja. Haleluya. Bebek masuk air, saya mau keluar. Bermain, menikmati colok kepala. Saya mau keluar. Beda dengan ayam masuk air. Saudara buang ayam ke kolam, dia sentuh, dia langsung keluar. Itu jatuh tuh. Orang yang tinggal dalam dosa, dia akan melakukan dosa sebagai kegemaran. Suka betul, senang sekali. Pakai ajak-ajak orang lagi. Dia cerita tambah lagi. Weh, sadis. Men tolong cek, sadis. Bikin dosa, makan puji, cerita macam hebat-hebat. Kalau maju bersaksi cerita tentang Tuhan susah. Mau berdoa mulut tak kanci macam lem alteko. Tapi kalau cerita omong kosong, cerita dosa ini mulu bagarak. Lebih cepat dari. Aduh, luar biasa. Anak Tuhan bisa jatuh. Dan tanda anak Tuhan sejati. Dia jatuh, dia stres gila-gilaan. Dia masalah sama pasangannya, dia stres, dia akan merendahkan diri. Dia seng pakai gengsi, beta laki-laki, seng. Dia bilang, mama, beta minta maaf mama. I love you so much. Itu laki yang baik. So bikin salah, bak kincang, bak saya mau tahu, saya mau lihat. Anak Tuhan sejati sudah salah. Dia tidak tenang. Bermasalah sama kawan pelayanan tuh dia tidak tenang. Dia tidak sejahtera kalau sempat marah lalu orang datang dia putar muka begini. Putar begini malaikat dan tetap. Saya bisa balik. Saya bisa balik. Lu mau pergi mana? Ini mau pergi jatuh di lubang sana. Haleluya. Tidak bisa. Dia akan memulai. Lu mau marah beta, seng masalah. Beta akan shalom. Suka sen suka, beta sudah lakukan beta pembagian. Beta tidak bermasalah dengan sorga. Amin, saudara. Tidak akan tenang. Dia tidak doa, tidak baca Alkitab satu hari. Itu dia terganggu luar biasa. Itu anak Tuhan sejati. Anak Tuhan sejati begitu. Bukan pakai prinsip kayak dulu-dulu. Kita belum dalam Tuhan. Napas nikmat kalau mau ke gereja. Natal pasca nikah mati. Hanya mau Natal baru dia tahu gereja ada. Hanya mau pasca baru dia tahu gereja ada. Mau nikah baru dia masuk gereja bikin leher miring di muka gembala. Kenapa lupa leher miring? Mau nikah. Mai tua darah Yesus berkuasa. Beta yang begini-begini, beta pun darah naik. Itu beta marah lu habis-habisan baru beta kasih nikah. Cuci bermain dulu. Kau dulu tidak pernah gereja, kita sudah ajak, sudah kasih hamil anak orang baru datang bikin leher bengkok. Iblis besar. Ada juga kita ajak gereja susah, istri ajak saya mau. Bagian sudah mau dekamati baru panggil Bapak Gembala.
Lu mau deka mati baru lu tahu Bapak Gembala tuh Bapak Gembala. Masih sehat jalan, saya mau tahu, saya tahu gereja. Semua deka-deka mampus baru. Saudara-saudara, kalau ada orang begitu di sini, stop, terakhir ya. Jangan coba-coba ulang lagi. Kekasih Allah. Siapa orang yang mengatakan yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitan? Paulus, dan Anda tahu latar belakangnya. Dia bukan anak nakal di jalan. Dia belajar Alkitab tapi sempuas kalau untuk urusan kenal dengan Tuhan. Amin. Tapi ada hal yang menarik. Seputaran yang kedua, seputaran isi dari pesan di dalam Filipi 3 ayat 10 tadi. Selain mengenal dia, dia bilang, aku mau mengalami kuasa kebangkitan. Amin, saudara-saudara. Kuasa kebangkitan itu begitu penting. Makanya kalau kita bandingkan dengan tulisan Simon Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga, Petrus mengatakan demikian, saudara-saudara. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga, tunjukkan ayatnya. Haleluya. Beta baca sendiri supaya saudara jangan berdiri duduk diam-diam di situ. Beta sudah tahu sekarang kalau khotbah di Fog jangan bilang baca sama-sama, nanti mereka berdiri semua. Sudah itu di awal saja, kasihan kan beta kan saya tahu. Tadi waktu baca saudara berdiri bilang darah Yesus, ayat berikut tahu. Seng baik juga, beta yang seng enak, saudara pasti aman-aman. Beta yang, kalau setiap ayat berdiri darah Yesus berkuasa. Memang bagus olahraga sementara ibadah. Cuma beta rasa sudahlah ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar, dengar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat ini bilang kebangkitan Yesus Kristus melahirkan kita kembali. Ada dua pengertian. Melahirkan kita kembali, yang pertama bicara tentang kelahiran baru, di mana orangnya sudah mati. Dan kalau orang sudah mati itu tidak bisa respon, Bapak Ibu. Orang mati tidak bisa respon. Kita bandingkan dengan kematian jasmani. Kalau ada jenazah, sudah dipeti jenazah, lalu Anda kasih lewat di situ gule panas, gule, dia tidak akan respon. Sate babi, dia tidak akan respon. Papeda baru angka panas-panas, papeda, dia tidak akan respon. Kenapa? Sudah mati. Dalam hal rohani pun demikian, Bapak Ibu terkasih. Kalau kita sudah mati secara rohani, makanya Paulus bilang dalam Efesus 2 ayat 1 itu mengatakan apa? Dahulu kamu sudah mati. Itu bukan mati jasmani, mati rohani. Dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kalau mati jasmani definisinya adalah perpisahannya dengan tubuh, dengan roh atau jiwa kita. Kematian rohani adalah perpisahan manusia dengan Allah. Tubuh dan roh masih bersatu, tapi hubungan dengan Tuhan berantakan. Orang ini perlu dihidupkan kembali. Orang ini perlu dilahirkan kembali. Kalau tidak, dia tidak bisa respon khotbah seperti pagi ini. Kalau tidak, dia tidak bisa respon memuji Tuhan dengan lepas seperti tadi. Hanya orang-orang yang telah dihidupkan, ada musik puji Tuhan, dia langsung haleluya. Saya ngomong begitu gara-gara apa? Ada orang yang mati rohani, kalau musik-musik sekuler, musik duniawi, langsung bergerak dia, dance dia. Tapi kalau ke gereja, tepuk tangan juga kayak kocok kartu. Saya paling menghormati puji-pujian. Banyak orang suka berdoa tapi tidak suka memuji Allah. Padahal Alkitab berkata dia bertata di atas puji-pujian orang benar. Kenapa kita bisa respon firman? Kenapa kita bisa ampuni orang? Kenapa kita bisa lepaskan kehidupan lama yang mengikat kita, yang menyakiti Tuhan dan merusak hubungan kita dengan sesama? Kenapa? Karena Allah yang besar melahirkan kita kembali. Makanya Paulus rindu sekali mengenal dia dan mengalami kuasa kebangkitannya. Anda lihat kuasa kebangkitan itu? Dia jumpa dengan orang-orang yang terpuruk setelah dia bangkit. Dia jumpa dengan orang-orang yang sudah patah semangat setelah dia bangkit, seperti Klopas dan temannya yang berjalan ke Emmaus, seperti Thomas yang tidak percaya. Tapi perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit itu merestorasi mereka, membangkitkan semangat mereka, menghidupkan mereka kembali.
Makanya Paulus yang sudah berjumpa dengan dia, dikaitkan dengan poin pertama tadi. Paulus bilang, saya tidak akan puas. Saya harus mengalami kuasa kebangkitan. Di dalam kebangkitan Yesus ada kuasa yang luar biasa. Dan kuasa itu berlaku sampai hari ini. Paskah tidak boleh sebatas selebrasi perayaan pesta Paskah. Harus alami kuasa kebangkitan itu. Amin. Kita dibangkitkan, kita dipulihkan. Kiranya poin khotbah yang sederhana ini memberkati kita. Maju terus dalam Yesus Kristus. Jemaat Gereja Bethel Indonesia. Focus in Christ. Haleluya.